Israel menang banyak, kegabahan, kesembronoan Hamas. Seharusnya acara Hamas dengan PBB, dengan Indonesia, dengan Iran, Houthi, dan Lebanon, dengan Hezbollah, itu sudah rencana rapi, saudara. Ya, sebenarnya itu sudah rapi. Tapi Hamas cemburu melihat kedekatan Indonesia dengan Israel. Akhirnya apa? Diduluin, diteladung dulu. Goblok, saudara. Korbannya banyak. Akhirnya apa? Jadi bumerang. Israel punya alasan, saudara. Hari ini Gaza itu rata tanah, dan sekarang ya penduduk Israel ya dia punya alasan untuk mengokupai, saudara, Gaza. Ini duitnya Facebook, Amazon. Makanya kalian orang-orang Islam jangan pakai Facebook, boykot ya. Karena itu dananya nanti buat nembakin orang di Gaza. Kalian orang Amazon jangan pakai Amazon, jangan pakai Google. Itu punya orang Yahudi semua itu ya. Kalian orang Indonesia jangan pakai ya. Jangan pakai. Itu punyanya orang Yahudi semua ya. Jangan pakai Facebook, jangan pakai Twitter, jangan pakai X itu ya. Jangan pakai apa lagi itu, saudara. Facebook, WhatsApp, wah itu orang Yahudi semua tuh, aduh kamu salah itu ya, kamu pakailah onta saja sama pakai toanya saja buatan Cina, saudara ya, kacau juga nih. Coba bayangin, banyaklah saya nggak mau ngitung lah, capek dah pokoknya ya, capek deh pokoknya kalau suruh ngitung. Ya dunia diam saja, kalian orang Indonesia diam saja. Ya, karena memang bangsat kalian ini. Memang bangsat kan. Otaknya kalian tidak pernah dipikir, saudara ya. Bagaimana kalian menciptakan perang, dan sedangkan kalian bangga dengan peperangan itu. Ya, otaknya sudah kotor, saudara. Bunuh orang Yahudi itu halal. Tetapi ketika dibalas balik katanya apa? Jihad, saudara. Ya kan, jahat sekali. Dan kemudian akhirnya 7 Oktober terjadi pecah. Duer, saudara ya, benar kejadian. Maka orang Israel bilang apa? Kita balik ke Gaza, kita occupy lagi. Tapi kan itu ilegal, nggak urusan. Daripada kita mati, kita dihujanin misal terus. Tapi kalau perang ke Gaza, ya sudah, saudara. Apakah Benyamin Netanyahu mau mengambil alih Gaza? Tidak. Tetapi rakyatnya, dia mau kembali ke tanahnya mereka. Iran, Irak, Dubai, aman, Yaman, Oman, Qatar, Bahrain, Shalom, Arab Saudi, Yordania, Syria, Turki, Mesir, dan Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Tema kita hari ini adalah Israel menang banyak, saudara ya. Karena akhirnya sekarang ya gara-gara 7 Oktober ini ya, karena kebawa nafsu ya. Bentar, kacamata saya mana ya? Sebentar ya, sambil kacamata ya. Ya, karena kebawa nafsu Israel ya akhirnya malah jadi bunuh diri ya, bunuh diri buat dirinya sendiri, salah sendiri ya. Tapi sebentar, jangan lupa saudara jangan lupa subscribe, viralkan, dan kalau Anda nggak nyawer tolong tahu diri, tekan jempolnya ya di tombol like dan viralkan ya. Saya memang belakangan ada kurang concern ya di YouTube. Terima kasih buat Pak Andi, Pak Teddy, Bu Dora ya yang selalu meramaikan channel sesi kedua ya. Lalu juga buat teman-teman yang lain ya, Pak Ompung Toba segala macam. Karena kebetulan ini kita lagi persiapan, ini kerjanya nggak habis-habis ya. Begitu kita sudah dapat gedung, ini sekarang sudah dapat gedung ini ya, kita masih belum selesai. Kita tanggal 29-30 kita mau bikin acara besar ya di sini ya. Kita akan undang gereja-gereja. Tadi saya sudah kerjasama dengan Vincent Berhitu ya. Kita tanggal 29-30 sama dengan Sion, dengan Pastor Daniel Alexander, dan juga beberapa pendeta di Belanda ya. Kita akan kerjasama, kita akan bikin seminar dan KKR untuk bagaimana kita menuai ya, karena Eropa akan terjadi lawatan Tuhan di akhir zaman ini ya. Seperti yang saya ngomong dari dulu ya, Eropa nanti akan ada penuaian besar-besaran. Sekarang setiap hari, saudara, Anda lihat di sepanjang Grote Marktstraat di Den Haag itu dan di Rotterdam, ya itu ada penginjilan, setiap hari ada penginjilan, saudara ya, hebat ya. Sekarang gereja itu bukan di gedung, tapi di jalan-jalan, saudara ya, karena gerejanya malas. Ada orang-anak muda ini pada turun ke jalan, ternyata banyak sekali anak-anak muda ini, saudara, yang kita mau jangkau semuanya, kita mau kasih ini ya, kita mau supaya orang-orang ini
apa namanya, segera untuk bertindak, ya. Nah, makanya kita 2930 kita akan sediakan wadah, kita akan nge-rap, dance, DJ ada gitu ya, di joki ya segala macam. Kita sudah setting orang-orangnya, mudah-mudahan 2930 tidak ada melintang, ya, saudara-saudara. Ayo kita undang yang ada di seluruh dunia. Kalau mau datang, kita benar-benar bagaimana kita menuai. Dan kita sudah menuai banyak sekali ya. Dan kenapa saya harus punya gedung sendiri? Karena saya jengkel, saudara, sama gereja-gereja. Saya banyak kasih orang, tapi orangnya nggak dirawat. Saya ngamuk, saudara, serius, saya marah sekali ya. Saya banyak kasih orang, saya banyak kirim orang-orang ke gereja. Dan orang-orang ini hilang, nggak tahu entah kemana. Saya sendiri udah nggak punya kontaknya lagi. Karena kalau saya cawe-cawe lagi kan nggak enak, saudara ya. Tiba-tiba saya tanya orang itu nggak di gereja. Malah nyalain orangnya, saudara ya. Katanya orang nggak setia. Loh, kita itu harus yang sabar. Aduh, dalam hati saya rawat sendiri malah jelas dulu ya. Saudara ada yang mengkritik salib di belakang saya. Saudara, saya tidak bisa berbuat apa-apa dengan ruangan ini karena ini gedungnya bukan punya saya, saudara ya. Kalau ini gedungnya saya akan singkirkan semua simbol salib karena saya juga menginjili orang-orang Yahudi. Sekarang saya harus berkorban, beberapa orang Yahudi tidak bisa datang ke gedung ini. Ya, jadi saudara yang melihat salib di belakang saya, jangan mengkritik saya karena saya pakai salib. Saya tidak anti salib ya. Saya tidak anti salib, cuman saya menyingkirkan semua simbol ritual. Hanya karena gedung ini bukan punya saya nyewa, sehingga saya ini nggak bisa sembarangan ngerubah-ngerubah. Karena gedung ini dipakai bersama dan saya menyewa dengan jam tertentu, ya saudara ya. Kalau jam kantor saya jam 12 sampai jam 8, tiap hari Senin sampai Jumat. Hari Sabtu saya dari jam 3 sampai jam 11 malam. Hari Minggu saya off dari sini, ya saudara ya. Jadi kita memang harus bekerjasama dan kita ada bekerjasama dengan Persekutuan Doa Sion, juga dengan Vincent Berhitu, ya, juga dengan Daniel Alexander, dengan banyak sekali kita bekerjasama karena kita tidak mungkin kerja sendirian, ya. Dan kita 2930 November, ingat-ingat 29 dan 30 November kita akan bikin acara besar di sini, ya. Acara yang tidak pernah Anda lihat di gereja manapun, ya. Kita akan bikin di sini, ya. Anda tidak akan pernah lihat acara ini di gereja manapun, di gereja konvensional ya tentunya ya. Kalau itu konser ya Anda lihat, tapi ini akan kita bikin 3 bulan sekali, kemudian kita akan bikin nanti setiap bulan. Terus begitu ya, sampai kita bisa menjangkau sebanyak mungkin anak-anak muda ini. Ya, itu yang kita lakukan. Jangan lupa like, subscribe, viralkan, saudara. Kalau Anda tidak like, subscribe, viralkan, saya kutuk Anda jadi kodok di dalam cawat. Haleluya, luar biasa. Dan nyawer dong, kelewatan loh. Iya gila, nonton gratisan, udah nonton gratisan, kamu nggak mau like, subscribe, viralkan ya. Kalau Anda tidak nyawer, Anda harus like, subscribe, viralkan ya. Kalau tidak ya nanti Anda jadi kodok di dalam cawat. Oke, lanjut. Kita sekarang saksikan ya. Israel menang banyak, kegabahan, kesembronoan Hamas. Seharusnya acara Hamas dengan PBB, dengan Indonesia, dengan Iran, Houthi, dan Lebanon, dengan Hezbollah, itu sudah rencana rapi, saudara. Ya, sebenarnya itu sudah rapi. Tapi Hamas cemburu melihat kedekatan Indonesia dengan Israel. Akhirnya apa? Didului, diteladung dulu. Goblok, saudara, korbannya banyak. Akhirnya apa? Jadi bumerang. Israel punya alasan, saudara. Hari ini Gaza itu rata tanah, dan sekarang ya penduduk Israel ya dia punya alasan untuk mengokupai, saudara, Gaza. Dia bilang kami tidak mau lagi terjadi kejadian 7 Oktober. Ini alasan kami, kita akan minta bagian dari Gaza yang merupakan dulu wilayah Israel. Ya, yang dulu merupakan wilayah diambil, saudara ya. Nah, wah itu serem sekali ya, saudara ya, itu serem sekali. Coba kita lihat dulu yang berita dari Indonesia dulu ya, saudara. Betapa makmurnya Israel, ya. Dia baru cerita, baru kulitnya, saudara ya. Dia baru cerita kulitnya, ya. Nah, dia tidak melihat ya bahwa orang Israel punya 2 warga negara, ya. Misalnya dia lahirnya di Amerika, ya dia punya warga negara Amerika dan warga negara Israel. Kayak George Soros, dia itu punya 2 warga negara. Benjamin Netanyahu, dia punya 2 warga negara. Benjamin Netanyahu itu warga negara Amerika dan warga negara Israel. Rata-rata orang Israel punya 2 warga negara, saudara. Ya, rata-rata. Kecuali yang orang tuanya memang tinggal di Israel, dari kakek buyutnya ya.
Ya, dia biasanya hanya itu saja. Tetapi rata-rata 90% orang Israel punya dua warga negara. Ya, orang Yahudi ya maksudnya ya. Karena mereka biasanya aliyah atau Zionis, ya kan? Mereka dari Eropa, dari Amerika, dari Rusia, dari manapun. Mereka punya dua warga negara. Ya, salahnya Indonesia nggak mau. Ya, di manakah sumber kekayaan Israel? Karena semua orang-orang Israel punya dua warga negara dan mereka adalah orang-orang yang sukses di dalam bisnisnya. Ya, semua rasa-rasa bisnis teknologi itu adalah orang Yahudi, saudara. Baik dari Amazon, Facebook, ya grupnya Amazon, grupnya Google, grupnya Facebook, itu semua orang Yahudi semua. Semua industri senjata dunia itu punyanya orang Yahudi. Semua industri keuangan, bahkan pasar saham dunia, Wall Street itu yang bikin itu orang Yahudi, saudara. Yang merancang sistem keuangan dunia ini adalah orang Yahudi. Jadi yang tadi dibicarakan sama si Tribu itu baru kulitnya saja, ya. Dia cuma kulitnya pertanian. Pertanian itu hanya sebagian, saudara, baik kecil sekali, saudara. Industri minyak dunia itu yang punya orang Yahudi, saudara. Mengapa orang Yahudi itu bisa menang, bisa kaya raya segini? Karena seluruh kekayaan dunia itu dibawa ke Israel. Ya, saya tunjukkan lagi ya. Saya tunjukkan ya. Ini ada di ini ya saudara ya. Judulnya, mana tadi? Judulnya How much financial assistant. Ini semua banyak sekali ya. Ini salah satunya adalah Global Affair ini ya. How much financial assistance has the US given Israel? Ya. Ya, lihat ya. After the latest Israel-Hamas war broke out, October 7, Israel began a siege on the Gaza Strip. President Joe Biden announced 100 million, 100 juta, saudara, humanitarian assistance for the Palestinian people in Gaza and the West Bank. Ya, Biden also sent Congress a request on October 24, 14 billion, ya, 14 billion. Tadi 100 million for Gaza, tapi 14 billion in aid for Israel. 100 juta untuk Gaza, 14 miliar ya untuk Israel. Dolar ini ya, ini dolar saudara ya. Special relationship, US has given funds directly to the Palestinian territories. Wah, tapi cuma berapa tadi? Tapi cuma 100 juta saja saudara ya. Saudara kan? Yang ini 14 miliar. Enggak, untuk Gaza itu nggak nyampe 1/10-nya Israel ya. US has been giving Israel since 1948 ya. Sejak 1948 Amerika sudah memberikan bantuan kepada Israel. Apakah orang-orang mana yang kasih bantuan ini? Orang Yahudi semua, saudara. Duitnya duit orang Yahudi. Nanti saya tunjukkan ke Anda. Duitnya orang Yahudi semua. Ya, US aid to Israel has largely been direct giving, also called bilateral aid. Ya. Terus, in total, US has given Israel 318 billion since end of World War II. According to PolitiFact, 318 miliar US dollar, saudara ya. It's given the Palestinian territories more than 11 billion. Jadi coba, waduh, 1/30-nya, saudara, 1/30-nya, ya, 1/30-nya, ya. Ke Palestina itu hanya 11 miliar dolar, ke Israel itu 300 miliar. Ya, 1/30-nya. In the first few decades of US aid to Israel, the amount are relatively small. Ya, dan seterusnya. Pokoknya intinya banyak sekali ya, 30 kali lipat ya.
Waduh, nah sekarang coba kita lihat ya. Dari ya. Ya, ini dari Time of Israel. Ini dalam militer, dalam persenjataan. What military support does the US give to Israel? Ya, waduh. Humanitarian situation in Gaza has prompt call for Washington to put condition on the billions of dollars in military funding and other assistance it provides to Israel, which since World War II has received more United States foreign aid from US than any other country. Paling besar ya support dari Amerika kepada Israel dibanding dengan negara manapun. Coba lihat what aid in mandated by law. 2016, US and Israel government signed a third 10-year memorandum understanding covering period from October 1st, 2018 to September 30, 2028. The MOU provides a total 38 billion in military, untuk militer saja 38 miliar ya. At over 10 years, 33 billion in grants to buy military equipment and 5 billion for missile defense system, saudara. Apakah duitnya Donald Trump? Bukan. Apa duitnya Joe Biden? Bukan. Ini duitnya Facebook, Amazon. Makanya kalian orang-orang Islam jangan pakai Facebook, boykot ya. Karena itu dananya nanti buat nembakin orang di Gaza. Kalian orang Amazon jangan pakai Amazon, jangan pakai Google. Itu punya orang Yahudi semua itu ya. Kalian orang Indonesia jangan pakai ya. Jangan pakai, itu punyanya orang Yahudi semua ya. Jangan pakai Facebook, jangan pakai Twitter, jangan pakai X itu ya. Jangan pakai apa lagi itu, saudara. Facebook, WhatsApp, wah itu orang Yahudi semua tuh. Aduh, kamu salah itu ya. Kamu pakailah onta saja, sama pakai toa, toanya saja buatan Cina, saudara ya. Kacau juga nih. Coba bayangin. Banyak lah saya nggak mau ngitung lah, capek dah pokoknya ya. Capek deh pokoknya kalau suruh ngitung. Jadi duitnya dari mana? Nah sekarang coba saya tunjukkan ke Anda ya. Nanti kita bikin ya logika berpikirnya. Kita bikin logika berpikirnya. Kita sekarang kumpulkan semua fakta-fakta dulu. Ini salah satu fakta. Inside the life an Israeli settler woman, Jewish. Mungkin ini kali ya. Mungkin ini ya. Ini lagi cerita orang-orang Israel. Tadinya kan keluar dari Gaza. Tahun 2005 orang-orang Yahudi ini keluar dari Gaza, saudara. Mengapa? Karena perjanjian Oslo, ya kan? Perjanjian Oslo yang akhirnya Yitzhak Rabin dibunuh ya. Dan ternyata si Yasser Arafat tuh licik sekali ya. Terus kemudian Gaza dikuasai oleh Hamas. Setelah itu terjadi terus yang intifada 1, intifada 2, gara-gara orang Israel meninggalkan, orang-orang Yahudi meninggalkan, semua ditinggalkan, saudara, tanpa syarat, keluar ya. Dengan alasan akan demi perdamaian. Tapi apakah terjadi damai? Enggak, saudara, enggak ada damai. Yang terjadi adalah intifada 1, intifada 2, dan seterusnya. Dan itu ruwetnya minta ampun, dan Israel selalu dihujani dengan misail, PBB diam saja. Ya, dunia diam saja. Kalian orang Indonesia diam saja. Ya, karena memang bangsat kalian ini. Memang bangsat kan. Otaknya kalian tidak pernah dipikir, saudara ya. Bagaimana kalian menciptakan perang, dan kalian sedangkan kalian bangga dengan peperangan itu. Ya, otaknya sudah kotor, saudara. Bunuh orang Yahudi itu halal. Tetapi ketika dibalas balik katanya apa? Jihad, saudara. Ya kan, jahat sekali. Dan kemudian akhirnya 7 Oktober terjadi pecah. Duer, saudara ya, benar kejadian. Maka orang Israel bilang apa? Kita balik ke Gaza, kita occupy lagi. Tapi kan itu ilegal, tidak urusan. Daripada kita mati, kita dihujanin misal terus. Tapi kalau perang ke Gaza, ya sudah, saudara. Apakah Benyamin Netanyahu mau mengambil alih Gaza? Tidak. Tetapi rakyatnya dia mau kembali ke tanahnya mereka. Ya, dan mereka punya organisasi yang sangat besar sekali. Ini settlersnya ya. Ya, sudah ada settlersnya itu ya. Yang balon-balon besar itu ya, dikuasai sekarang semuanya, dikuasai semua sama orang-orang Yahudi ya, mulai dirangsak lagi, saudara. Wah, jahat sekali ya. Ya kamu berpikirnya jahat. Kalau mereka berpikirnya apa? Ya kami nggak mau mati. Ya kan? Kamu jahat sekali kamu orang-orang Palestina kita udah kasih dari 2005 kita kasih kesempatan. Apa yang kami terima? Apakah pernah orang Israel masuk ke Gaza sejak 2005? Nggak pernah, saudara.
Yang terjadi adalah orang Gaza tiap hari dari Gaza dilempar misal ratusan tiap hari, saudara. Akhirnya sama saja ternyata. Ya udahlah, kita ambil alih aja dah. Ya. No. No cannot. Duitnya dari mana? Dari orang Yahudi yang tinggal di Amerika, saudara. Karena orang Yahudi itu di seluruh dunia, orang Yahudi menguasai lebih dari 50% perekonomian dunia. Bahkan Wall Street itu yang bikin orang Yahudi. Dulu pernah saya tunjukkan ya, Wall Street itu yang bikin orang Yahudi, saudara. Ya, ayo loh, mampus. Wall Street itu yang bikin orang Yahudi. Sistem perekonomian dunia hari ini yang bikin adalah orang Yahudi. Jadi orang Yahudi bisa mau kapan saja, sama ya. Kalau Anda pernah tahu judi bola yang ada yang pakai komputer itu ya. Anda mau menang mau kalah itu tergantung sama yang pegang kuncinya, saudara. Ada magnetik ini, klik, yang mau disetting berapa? 10-90, 20-80, 30-70, apa 50-50. Maksudnya itu begini, saudara ya. Pokoknya berapapun orang yang datang, dia main dingdong, main di situ, 10-90. Berarti yang menang pasti 10%. 10 kali main, ya, 1 pasti ada yang menang. Ya. Kalau omsetnya dia ada 100 juta, pasti 10 juta itu dikasihin ke customer, yang 90 juta buat bandarnya. Pasti menang. Kalau settingnya 20-30, berarti kalau omsetnya 100 juta, yang 20 juta itu buat pemenangnya, yang 80 juta itu buat bandarnya. Jadi Anda bisa menang, nggak bisa, tapi tergantung settingannya. Anda mau 50-50 kadang-kadang ya, buat promosi ya, dibikin menang semua, 50-50, 50 juta buat pemain, 50 juta buat bandar. Jadi selalu ada yang kalah dan selalu menang. Sama ya, sistem Wall Street, sistem pasar uang dunia dibikin seperti itu, saudara. Jadi si para software, pembuat software ini, dia mau menang berapa, dia mau settingan berapa, itu tergantung mereka yang setting, saudara. Itu cara mudah permainan indeks ya, di Wall Street itu seperti itu. Dia mau menang berapa itu tergantung dia. Makanya tidak ada orang Yahudi bangkrut main saham itu, enggak ada, saudara. Enggak ada. Kalau kamu bangkrut banyak, tapi orang Yahudi bangkrut main saham tuh hampir Anda nggak pernah dengar. Kenapa? Karena mereka yang punya settingannya. Ya, seluruh pasar uang dunia itu punya sama mereka. Jadi sumber tadi hasil tipu itu, waduh, kamu nggak tahu apa-apa tentang Israel. Itu yang terjadi. Kamu bisa kalahkan? Nggak bisa. Karena orang Yahudi ini ada di pasar uang di Amerika, ada di pasar uang di Eropa, ada di pasar uang di Hong Kong, saudara. Dia pegang semua. Sistem keuangan, bagaimana strukturnya, itu orang Yahudi yang bikin. Ya, dulu pernah kita ini ya, yang menemukan dan yang merancang itu orang Yahudi, sistem keuangan dunia ini. Jadi dari mana uangnya? Ya dari marginnya, dari memutarkan uang seluruh dunia. Nggak usah kerja pun mereka main internet pun, mereka bikin apa saja ya pasti duitnya banyak. Nggak ada kalahnya. Kamu mau bikin apa saja, kamu kan bagian dari sistem keuangan dunia. Tinggal bandarnya setting 10-90, 70-30, atau mau berapa terserah bandarnya. Bandarnya siapa? Orang Yahudi ini, saudara. Jadi nggak akan ada mati, sumber dari banyak. Lalu duitnya dari mana? Dari Amerika, dari orang kuat siapa? Nggak perlu disebut namanya. Tetapi semua orang Yahudi, pasti kaya raya. Israel ini hanya sebuah proyek, saudara, proyek kecil dari seluruh dunia. Israel hanya proyek kecil dari seluruh dunia. Kamu mau cerita apa tentang Israel? Itu hanya negara kecil, saudara. Dia mau bikin apa saja terserah dia. Kenapa dibikin? Ya sengaja dibikin lama. Memang dibikin lama saja biar ada prosesnya, biar itu terjadi secara natural sambil mengetes kesetiaan orang-orang, tiap orang itu bagaimana respon negara-negara. Karena kesetiaan, loyalitas, proses itu perlu dibangun, interaksi. Nggak bisa untuk kita mau begini, nggak bisa, saudara. Dan orang Yahudi cukup sabar. 2000 tahun dia tunggu, saudara. Hanya mau nunggu 100 tahun lagi, aduh cuma 100 tahun. 2000 tahun dia tunggu, saudara, orang Yahudi ini. Dia tahu bagaimana caranya survive. Seluruh Amerika itu dikuasai orang Yahudi. Seluruh Eropa itu dikuasai orang Yahudi. Bukan etniknya yang menguasai, sistemnya, saudara, yang menguasai. Ya, karena kalau Anda belajar the Jewish Emancipation, ya, di abad pencerahan tuh, Jewish Enlightenment sama Jewish Emancipation, terus ada denial of Holocaust segala macam, Anda belajar itu ya, nanti Anda akan mengerti.
Ya, ketika orang Eropa melegalkan orang Yahudi itu sudah tidak percaya sama orang Eropa. Selama 1.500 tahun mereka dipersekusi oleh orang Eropa. Begitu mereka dilegalkan, mereka sudah tahu, mereka masuk ke dalam sistem. Mereka tidak tampil. Itu pun mereka terbukti 200 tahun kemudian Holocaust terjadi di Jerman. Ya, Anda cari di Wikipedia Jewish Emancipation di Eropa, saudara ya. Anda kan mengerti, akan belajar itu ya. Nah, salah satunya David Hirsch. Ya, David Hirsch yang nulis bagus sekali ya. Namanya David Hirsch sama Elia Debra siapa gitu, nah saya lupa ya. Dia tulis itu ya tentang Jewish Emancipation. Yang terkenal itu David Hirsch ya, Jewish Emancipation itu yang terkenal. Teorinya David Hirsch. Anda cari bukunya itu ya, banyak sekali itu di Kindle. Anda bisa lihat di Amazon atau di Kindle David Hirsch. Anda kalau ngerti tentang itu ya, maka Anda ngerti bahwa orang-orang Yahudi ini tidak lagi tampil ke permukaan karena dia sudah tidak percaya dengan Eropa, tapi dia masuk ke dalam sistem, saudara. Sehingga kalaupun mereka harus sampai dibantai lagi, maka yang tersisa dari orang Yahudi lah yang punya sistemnya, saudara. Seluruh dunia ini sistemnya dikuasai oleh orang Yahudi, persis seperti nubuatannya kepada Abraham. Ya, persis nubuatannya kepada Daud. Semua, saudara, sekalipun kamu dilemparkan sampai ke ujung-ujung gitu ya, sampai ke ujung dunia nih orang Yahudi. Cuman satu til di Cina, cuman satu di Indonesia, cuman ada satu orang ada di mana lagi, saudara. Tetapi mereka tuh selalu jadi berkat dimanapun mereka berada. Jadi berkat, artinya jadi berkat itu apa? Mereka yang berpengaruh, saudara. Mereka yang berpengaruh. Kalau orang Cina berkuasa karena banyak, 1,5 miliar. Orang Yahudi dia punya pengaruh, ya karena dia punya apa, saudara? Mereka punya perjanjian dengan Abraham. Orang Islam punya nggak perjanjian dengan Abraham? Nggak punya. Orang Ismail kan bukan Islam. Islam itu bukan dari Ismail. Perjanjiannya orang Islam itu adalah dengan roh Babel. Kemanapun ya bebal. Itu yang terjadi, saudara ya. Lihat, dananya dari mana? Dari orang yang sangat kaya raya sekali di Amerika. Siapa namanya? Saya tidak bisa sebut. Gampang, saudara ya. Dari awal Zionisme itu dibangun oleh keluarganya Rothschild. Apa sih Rothschild? Rothschild kalau di Amerika macamnya Rothschild ya, tapi asli itu Rothschild karena itu bahasa orang Stuttgart. Si Rothschild itu artinya itu Roth itu dari kata merah, Schild itu dari kata tameng merah gitu ya. Tapi lata jadi Rothschild. Tapi sebenarnya itu dia orang Stuttgart. Ya, nenek moyangnya itu dari Stuttgart tinggalnya. Namanya Rothschild. Itu orang yang amat sangat, dia yang punya sistem keuangan dunia ini, saudara. Si Rothschild, keluarganya Rothschild ini. Nah, dan menghasilkan kayak George Soros lah, Amazon lah, orang-orang kaya dunia semua yang itu dari modalnya itu dari Rothschild semua. Ya, dan itu yang dibilang Dajjal mata satu itu loh, saudara, sama orang Islam. Ya, yang dibilang Dajjal mata satu. Tapi apakah benar dia Dajjal mata satu? Ya bukan. Karena orang Yahudi dengan orang Kristen, dialah penguasa dunia ini, bukan orang Islam. Ya, nanti suatu hari dunia ini akan diberikan kepada Islam selama 7 tahun. 7 tahun saja, nggak lama-lama, saudara. Paling lama 7 tahun. Itu kalau tafsiran 7 tahun. Tapi kalau saya bilang 3,5 tahun, ya, saudara ya. 3,5 tahun saja diberikan kepada Islam. 42 bulan lamanya katanya ya. 42 bulan, 3,5 tahun. Tetapi, ya, kalau Anda lihat tadi ya, bagaimana orang-orang sudah merangsek ke Gaza ya. Daripada dibunuh kata mereka ya. Nih, yang di Gaza itu, ya, orang-orang Islam ini membangun masjid di atasnya masjid. Ya, di atasnya gereja. Orang ajarkan gereja diruntuhkan, dibangun masjid. Jadi berkat orang-orang Yahudi ini, ya, orang-orang Yahudi ini yang melestarikan sejarah. Ya, tapi orang-orang Islam ini dia menghancurkan sejarah. Gerejanya dihancurkan, dibangun masjid di atasnya itu. 2 gereja dihancurkan, dijadikan masjid di atasnya, saudara. Ya. Nah, ini taklanin ya. Nanti Anda baca dari ini. Ini bagus sekali nih cerita ini. Cuma ini agak panjang ya.